Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam program Nyatat, yaitu Nanya Ustadz. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Nama saya Basuki, domisili Cibitung. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Seorang bapak sebagai pengelola atau bendahara anak yatim, sedangkan bapak tersebut memiliki 2 anak piatu. Apakah boleh menyantuni anak tersebut dengan uang yang dikelolanya? Syukran. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus pahami dulu makna yatim dan piatu. Ya, sebenarnya di dalam istilah syar'i tidak ada istilah piatu. Ya, tidak ada istilah piatu. Piatu ini hanya istilah yang digunakan oleh mungkin hanya negara kita yang menggunakannya. Saya nggak tahu apakah negara lain juga menggunakannya. Hanya dikenal di kalangan kita, orang-orang Indonesia, ya, yatim piatu. Adapun di Arab atau di negara-negara Timur Tengah tidak dikenal istilah yatim piatu. Ya, demikian juga di dalam buku-buku fikih. Kitab-kitab fikih tidak dikenal dengan istilah yatim piatu. Yang ada cuman yatim. Baik. Kalau di tempat kita istilah yatim piatu, kalau yatim itu yang meninggal bapaknya, sedangkan piatu yang meninggal ibunya. Ini istilah kita. Baik. Apa itu yatim? Qala Syekh bin Baz rahimahullah taala, yatim huwa alladhi mata abuhu la ummuhu. Alladhi matat ummuhu ma yusamma yatim. Beliau mengatakan yatim itu adalah yang bapaknya meninggal, bukan ibunya. Kalau ibunya yang meninggal, dia nggak disebut sebagai yatim. Dia tidak disebut sebagai yatim. Al-yatim alladhi mata abuhu wa huwa saghirun qabla an yablugha. Yatim adalah yang bapaknya meninggal sedangkan dia masih kecil. Dia masih kecil dan dia belum baligh. Ini yatim. Jadi yatim tadi bapaknya meninggal, kemudian dia masih kecil, kemudian dia belum baligh. Ya, dia belum baligh. Fa idza balagal al-hulmu zala anhu ismul yatim. Kalau sudah baligh, ya, laki-laki ditandai dengan mimpi, kalau perempuan ditandai dengan haid, sudah baligh maka dia enggak disebut lagi yatim. Walaupun bapaknya sudah meninggal, dia tidak disebut lagi sebagai yatim. Idza kamula 15 sanah au anzalal mani an syahwat au ambata syi'r haulal farad sara rajulan walam yakun yatiman. Beliau mengatakan, jika usianya sudah 15 tahun atau sudah keluar mani dengan syahwatnya atau tumbuh bulu-bulu di kemaluannya, maka anak tersebut tidak lagi dikatakan sebagai yatim, tapi dia dikatakan lagi sebagai rajul. Dia dikatakan sebagai rajul. Ya, wal mar'ah kadzalik, demikian juga wanita. Idza hadat aw balagat 15 sanah, jika dia jika dia haid, kemudian atau jika usianya sudah sampai 15 tahun, jika usianya sudah sampai 15 tahun atau dia haid, maka orang ini tidak lagi disebut, atau wanita ini tidak lagi disebut sebagai yatim. Ya, wanita ini tidak lagi disebut sebagai yatim. Dia sudah disebut sebagai al-mar'ah. Ya. Ini yatim. Qala ba'dul ahli ilmi indama fassara hadhihi al-ayah wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ya, sebagian para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala,
La taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia balik, ya, sampai datang masanya atau sampai dia balik. Qala As-Sudi hatta yablugha 30 sanah, sampai usianya 30 tahun. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan maknanya yablugha asyuddah ini sampai usianya 30 tahun. Wakila arba'una sanah, ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Wakila situna sanah, ada yang mengatakan sampai 60 tahun. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan dia masih disebut sebagai yatim meskipun usianya sudah besar. Meskipun usianya sudah tua. Ya. Ketika bapaknya meninggal, maka dia disebut sebagai yatim. Ya. Ketika usianya sudah 30 tahun kah, 40 tahun kah, 50 tahun kah, dan seterusnya. Namun pendapat ini tidaklah pendapat yang kuat. Qala Ibnu Katsir, hadza kulluhu ba'idun huna wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir mengatakan penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang sangat jauh sekali. Penafsiran ini adalah penafsiran yang sangat jauh sekali. Wa qala Sya'bi wa Malik wa ghairu wahid minas salaf ya'ni hatta yahtalim. Adapun Asy-Sya'bi, Imam Malik dan para ulama-ulama dari kalangan para salaf yang mereka berpendapat maksud dari hatta yablughal asyuddah ini hatta yahtalim, sampai mereka ihtilam. Bagi laki-laki sampai dia mimpi, kalau yang perempuan sampai haid. Jadi yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan bapaknya sedangkan dia belum baligh. Itulah disebut sebagai yatim. Adapun kalau dia sudah baligh, dia nggak disebut lagi yatim. Nah, dari sini kita bisa paham makna dari yatim. Kalau ibunya yang meninggal, bukan bapaknya, maka ini tidak disebut sebagai yatim. Ini tidak disebut sebagai yatim. Baik. Kemudian, apa keutamaannya? Naam. Ada wal aslul yatim, al yatim fi bani Adam man faqada abahu fa in faqada ummuhu aidan kana yatimul abawain. Jadi kalau seandainya yang meninggal itu dua orang, ibu dan bapaknya, maka dia disebut yatimul abawain. Ya, meskipun asalnya kalau bapaknya saja sudah meninggal, maka dia disebut yatim. Ya, jadi istilah fikihnya disebut yatimul abawain, bukan yatim piatu. Ya, yatim piatu ini istilah kita. Istilah fikihnya yatimul abawain. Ya, kalau bapaknya saja yang meninggal, dia disebut yatim. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, menyantuni anak yatim ini memiliki keutamaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan penyantun anak yatim itu berada di dalam surga. Ini sebuah keutamaan. Ya. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Nabi SAW sambil memberikan isyarat kepada dua jarinya. Nabi mengatakan, ya, penyantun anak yatim lahu aw li ghairihi, lahu maksudnya yang dekat dengan dia, keluarganya kah, kerabatnya kah, aw li ghairihi atau yang jauh dengan dia, orang lain yang bukan kerabatnya, ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dan dia seperti dua jari ini di surga. Artinya sangat dekat sekali. Nah, ini keutamaan bagi penyantun anak-anak yatim. Nah, termasuk li ghairihi ini orang lain di situ berarti orang-orang yang memberikan infak untuk menyantuni anak yatim, orang-orang yang membuat muassasah, membuat yayasan penyantun anak yatim atau yang menyalurkan bantuan untuk menyantun anak yatim. Nah, ini juga mendapatkan keutamaan dari Nabi SAW. Jadi beruntunglah orang-orang yang mau menyantuni anak-anak yatim. Nah, pertanyaannya, kita masuk kepada pertanyaan Bapak tadi, ya, Bapak Basuki di Cibitung. Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang dia pekerjaannya sebagai penyantun anak yatim di sebuah yayasan tertentu misalnya, kemudian ternyata dia juga punya
anak yang anaknya ini piatu, artinya istrinya meninggal. Nah, apakah dana bantuan tersebut yang dikelola oleh perusahaan bisa dia santuni juga untuk anaknya itu? Ya, maka ini semua harus dikembalikan kepada keputusan atau kebijakan yayasan tersebut. Ya, jika yayasan tersebut hanya membuat dana ini hanya diberikan kepada yatim, ya, maka hendaknya dia tidak memberikan dana ini kepada anak dia yang piatu itu, yang ibunya sudah nggak ada lagi. Jangan diberikan. Karena apa? Karena ini adalah amanah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menginfakkan dananya, mendonasikan dananya, tujuan kaum muslimin itu adalah agar dana tersebut diberikan kepada anak-anak yatim. Ya, diberikan kepada anak-anak yatim. Dan yayasan tersebut juga membuat dana tersebut hanya diberikan kepada anak-anak yatim, bukan yang ibunya yang meninggal. Ya, bukan ibunya yang meninggal. Karena kalau ibunya yang meninggal, bapaknya masih bisa mencari harta. Ya, beda kalau ada seorang bapak yang meninggal, ya terkadang perempuan ini gerak langkahnya terbatas dalam mencari harta. Dia membutuhkan harta bantuan misalnya. Nah, ini dikembalikan kepada yayasan tersebut, ya, dikembalikan kepada yayasan tersebut. Jika yayasan tersebut mengatakan ya tidak apa-apa, termasuk piatu, ya istilah kita termasuk piatu, termasuk yang anak yang ibunya sudah nggak ada lagi, maka ini termasuk diberikan santunan, maka silahkan. Dan itu pun bukan sesuai dengan selera kita, mentang-mentang anak kita kemudian kita kasih, ya, harus sesuai dengan kebijakan yayasan yang berlaku, ya, kebijakan dari yayasan tersebut, bukan dengan suka-suka hati kita saja mentang-mentang kita bendahara dari yayasan tersebut. Nah, demikian, wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.